Selamat pagi, kembali lagi dengan Andi Suanda. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu 7 alasan mengapa agent properti tidak bisa kaya. Nah, banyak yang promosi, ayo join agent properti, penghasilan puluhan juta per bulan, penghasilan ratusan juta per bulan. Banyak yang mengiklankan seperti itu. Nah, tetapi faktanya adalah, apakah betul profesi agent properti bisa kaya? Nah, hari ini saya akan membahas 7 alasan mengapa agent properti tidak bisa kaya. Nah, jadi agent properti bisa kaya itu merupakan fakta atau hanya sebuah promosi? Nah, itu tergantung. Nah, fakta mengenai agent properti. Sebetulnya agent properti itu benar, agent properti bisa kaya. Nah, tetapi ini fakta yang terjadi. Ini teman-teman yang mungkin ingin join sebagai agent properti bisa tahu fakta-fakta tersebut sebelum teman-teman memutuskan apakah teman-teman cocok atau tidak di bidang ini. Nah, fakta adalah agent properti memang bisa berpenghasilan miliaran rupiah per tahunnya. Itu benar. Saya sudah kira-kira hampir 15 tahun di bisnis ini, dan saya melihat teman-teman saya di Rewai itu banyak yang penghasilannya miliaran rupiah setiap tahunnya. Mereka kaya raya, yes, mereka kaya. Mereka sanggup beli mobil yang bagus, beli rumah yang loh dengan lokasi yang bagus. Itu banyak, ya kan? Nah, tetapi di Indonesia hanya 1% yang bisa punya penghasilan miliaran rupiah setiap tahunnya secara konsisten. Nah, itu faktanya, hanya 1% yang penghasilannya bisa miliaran rupiah secara konsisten setiap tahunnya. Jadi yang bisa berpenghasilan 1 miliar itu jumlahnya tidak banyak. Nah, sementara itu hanya 20% agent yang penghasilannya bisa ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Nah, itu faktanya. Nah, jadi kalau memang Anda betul-betul pengen kaya dari bisnis ini, Anda harus menjadi minimal 20% teratas dari teman-teman yang ada di profesi agent property. Harus jadi top 20%. Apabila Anda tidak bisa menjadi top 20%, maka penghasilan Anda sebagai agent property ya begitu-begitu aja lah. Nah, di sini saya ngasih 7 alasan mengapa agent property tidak bisa kaya. Nah, nanti akan saya bagi menjadi 2 sesi. Nah, alasan yang pertama, mengapa agent property tidak bisa kaya? Yang pertama, mereka yang tidak bisa kaya adalah agent properti yang menjadikan profesi ini, profesi agent properti maksud saya, sebagai pekerjaan sampingan. Nah, jadi banyak orang itu salah kaprah. Dalam arti berpikir bahwa agent properti itu kan sifatnya freelance. Yes, benar. Freelance artinya Anda bisa mengatur jam kerja secara fleksibel. Yes, itu. Tetapi bukan artinya sampingan. Karena pengalaman saya selama hampir 15 tahun di bisnis ini, saya hampir tidak pernah melihat ada agent properti kaya kalau dia ini hanya sampingan. Hampir, menurut saya, seingat saya hampir jarang sekali. Mungkin hanya ada nggak sampai 1% lah yang part timer tapi bisa kaya. Tapi sisanya ya hilang di telan bumi menurut saya. Jadi nggak ada. Nah, jadi kenapa sih agent yang bikin bisnis ini sebagai sampingan tidak bisa kaya? Alasannya gini, saya sering kali bercerita kepada orang-orang yang mau join ke properti. Saya bilang, you harus, kalau memang betul-betul mau income yang luar biasa dari properti, you harus full time. Saya kasih cerita mengenai Napoleon Bonaparte. Mungkin Anda kalau belum tahu Napoleon Bonaparte, Anda bisa search di Google. Siapa itu Napoleon Bonaparte? Nah,
Napoleon Bonaparte pada zamannya dia selalu terkenal dengan pahlawan yang selalu menang perang. Setiap kali perang dia menang. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena alasan simpel. Setiap kali dia bersama pasukannya mendarat di suatu wilayah, dia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal mereka. Nah, bayangkan kalau Anda termasuk pasukan Napoleon, kapal sudah dibakar. Artinya apa? Anda sudah tidak bisa pulang. Jadi hanya ada tersisa satu jalan, yaitu apa? Maju dan menang perang. Nah, jadi sekali lagi, kalau Anda memang betul-betul serius di sini, jangan pernah consider properti itu sebagai second business atau bisnis sampingan. Tidak. Anda harus, sekali lagi, harus all out. Nah, terus juga teman-teman rewet kita yang ada di Australia itu rata-rata juga semua agennya itu full timer. Jadi jarang sekali, beda sama Indonesia. Di Indonesia banyak part timer, di Australia itu rata-rata full timer. Karena untuk jadi agent properti di Australia itu tidaklah mudah. Butuh waktu berbulan-bulan itu untuk bisa jadi seorang agent. Makanya kalau teman-teman mungkin bisa search di Google atau di YouTube, rata-rata agent teman-teman kita di rewet di Australia itu rata-rata kaya raya. Penghasilan mereka yang top 20% itu bisa minimal menurut saya sekitar 5M minimal. Ada yang saya dengar tahun kemarin bisa mencapai hingga puluhan M dalam setahun pendapatan. Nah, oke. Tadi alasan pertama mengapa banyak agent properti tidak bisa kaya. Alasan yang kedua, mengapa banyak agent properti tidak bisa kaya, yaitu Anda camkan baik-baik. Mereka yang kerja di bisnis ini itu dengan membawa mental karyawan, bukan mental pengusaha. Duh, pertanyaannya adalah, apakah beda? Lu beda sekali, ya kan? Jadi kebanyakan yang sukses itu kebanyakan mereka-mereka dengan mental pengusaha. Nah, bedanya apa sih antara agent properti yang punya mental karyawan dengan agent properti yang punya mental pengusaha? Nah, bedanya begini. Kalau agent properti yang dengan mental karyawan disuruh invest atau keluar uang dulu untuk misalnya promosi nih, langganan portal, ya kan? Enggak dulu Pak, saya tunggu saya closing dulu, baru saya nanti langganan. Nah, ini kan kayak chicken and egg, yang mana dulu. Tetapi yang saya melihat lebih berhasil adalah orang yang mau keluar duit dulu. Nih, saya tahu bahwa portal merupakan alat untuk saya bisa sukses, saya keluar duit dulu. Nah, orang-orang model kayak begini, ini biasanya chance suksesnya lebih tinggi daripada mereka yang nggak mau keluar duit, tunggu closing dulu. Nah, begitu sudah closing, ada lagi alasan, Pak, saya belum bayar uang sekolah anak saya belum ini. Akhirnya kapan bisa maju? Susah. Nah, terus kerja 9 to 5. Mereka yang punya mental karyawan sama kerja seperti karyawan, kerja 9 to 5. Setelah itu nggak mau tuh, diganggu nggak mau. Tapi agent properti dengan mental pengusaha, dia itu tidak peduli waktu. Kadang ada klien mau ketemu malam, dia layani. Mau ketemu pagi, dia layani. Nah, itu yang membedakan kenapa ada yang bisa kaya dan ada yang tidak bisa kaya. Nah, terus juga agent dengan mental pengusaha itu selalu punya waktu, selalu menempa dirinya dengan mengupgrade skill, dengan cara ikut training, dengan cara belajar online dan sebagainya. Yang penting bagi mereka untuk selalu mengupgrade skill. Nah, jadi agent-agent yang tidak pernah mau upgrade skill, tidak mau keluar uang untuk training, itu biasanya susah untuk menjadi kaya.
Alasan yang ketiga, mengapa agent properti tidak bisa kaya? Mereka tidak bisa kaya karena tidak fokus, tetapi cenderung oportunis. Nah, ini bagaimana maksudnya? Nah, jadi banyak agent properti yang gabung properti pada saat properti boom. Waktu booming properti mereka berlomba-lomba untuk join properti. Tetapi pada saat properti slow down, mereka cenderung nyari opportunity lain. Jadi di mana nih yang kira-kira mereka bisa menghasilkan duit? Nah, mereka berubah arah. Nah, jadi agent model ini adalah agent-agent yang saya sebut dengan agent musiman. Kadang on, kadang off. Kadang on, kadang off. Nah, dan lucunya saya pernah ketemu dengan dan seringkali bertemu dengan model-model agent seperti ini. Itu biasanya itu masa rame atau properti masa sepi selalu sambat. Lah sambatnya bagaimana? Waktu properti rame, dia sambatnya gini, Pak. Masa rame kayak begini, Pak, susah cari listing. Karena penjual rumah pengen menjual propertinya sendiri. Oke. Pada saat properti sepi atau lesu, mereka bilang, Pak, susah cari buyer. Cari listing gampang, cari buyernya susah lah. Pertanyaannya, kapan waktu yang terbaik? Tidak akan ada pernah untuk orang-orang agent seperti ini. Makanya agent-agent yang tidak fokus dan cenderung oportunis itu biasanya suksesnya susah dan cenderung tidak bisa kaya. Nah, terus juga maksudnya oportunis juga gimana? Model agent itu palu gada. Lu mau apa, gua ada. Mau properti, saya ada. Mau asuransi, saya ada. Mau masker, saya ada. Mau disinfektan, saya ada. Lah, terus orang akan bingung. Klien Anda mungkin akan bingung, loh, you ini kerjanya apa sih? Agent properti atau yang lain? Nah, maka dari itu, nah, sekali lagi saya rangkum untuk part yang pertama. Jadi, agent properti bisa kaya? Bisa. Tetapi kalau Anda masuk di dalam 7 kategori, ya kan, yang hari ini saya bahas ada 3. Kalau Anda masuk di dalam kategori itu, Anda tidak akan bisa kaya. Nah, jadi untuk bisa kaya, Anda harus melakukan yang saya katakan tadi hari ini. Oke, next saya akan membahas mengenai part yang kedua. Jadi alasan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Oke, see you next.